Jadi pertama dulu lah, kalau dia pemimpin pasti dikenal sudah. Jadi tidak perlu lagi dikenal-kenalkan. Kalau dia pemimpin, Kami tidak bakalan bisa dapat perahu, kami tidak bakalan bisa menang dan sebagainya kalau tidak melakukan apa yang tadi yang dikatakan money politik itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali kita jumpa dalam ngopi ngobrol pinggiran akhir pekan masih dari Acme Cafe di Kompleks Manda Jalan Pramuka Banjarmasin. Menuju pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 27 November 2024, tahapan terus berjalan, tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Kemudian di hari-hari sekarang diskusi soal Pilkada Kalimantan Selatan, kita akan ada Pilkada Gubernur, 2 Wali Kota dan 11 Bupati menjadi menarik dalam banyak perbincangan di ruang-ruang publik termasuk di media sosial. Belajar dari pemilu legislatif dan Pilpres 14 Februari 2024 sesungguhnya menjadi hal penting untuk kita diskusikan bagaimana kita melihat kepemimpinan Kalimantan Selatan ke depan, bagaimana kemudian pilkada itu menjadi ruang untuk demokrasi yang sehat. Kira-kira itu yang akan kita bahas dalam ngopi kali ini. Sudah hadir seperti biasa ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Munjad. Assalamualaikum Bapak. Sehat hari ini. alhamdulillah. Ya, kemudian juga ada Bang Dr. Subhan Sarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam. Sehat hari ini, Bang? Alhamdulillah. Akhirnya kita hari ini ketemu kembali. Ini bagian dari ngopi ekspedisi perubahan. Karena kita bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang pemilihan kepala daerah. Kan Bang Subhan, sebelum saya ke Pak Prof. Hadi, 27 November kita akan pilkada. Diskusi soal pilkada itu kan selalu sudah semakin ramai. Banyak alat peraga, walaupun sebenarnya belum kita sebut alat peraga karena masih belum tahapan kampanye sesungguhnya. Tetapi bagaimana citra diri itu kan sudah mulai muncul hari ini, Bang. Apalagi di media-media sosial. Tapi belajar dari pemilu legislatif dan Pilpres 14 Februari dengan segala dinamikanya kan sangat luar biasa, Bang. Salah satu yang kita sangat miris itu adalah soal politik uang. Yang lagi-lagi jangan-jangan itu akan terulang dalam pilkada kita. Betapa kemudian kita ingin bagaimana demokrasi ini menjadi demokrasi yang sehat, bagaimana kemudian demokrasi yang berkualitas akan lahir pemimpin-pemimpin terbaik yang basisnya adalah gagasan. Tapi kalau hantunya kita masih jadi hantui dengan politik uang, kan kita bisa berbuat apa? Ini yang kita miris, Bang. Iya. Nah, memang itu kan sebenarnya bukan hanya peristiwa yang terjadi di Pileg dan Pilpres kemarin kan, tapi kan sebenarnya kalau bicara persoalan money politik itu kan sebenarnya sudah dimulai sejak yang kita di Kalsel ya, yang kita amati itu mungkin sejak tahun 2010-an itu sudah mulai terjadi. Kota Banjarmasin misalnya kan kita melihat. Kemudian di tahun 2010, 2015, 2019 dan seterusnya itu kan sudah semakin kuat pengaruh itu tadi kan. Nah, cuma mungkin yang paling memprihatinkan kita itu, Bang Rasidi, sebenarnya kan ini kan dalam demokrasi kita tuh kan sebenarnya yang suara yang berkuasa tanda kutip itu kan sebenarnya suara rakyat itu kan. Nah, suara masyarakat pemilih inilah yang sebenarnya akan menentukan hasil akhir dari pertarungan perpolitikan itu tadi. Tapi problem mendasarnya ini pada saat ini kan yang punya suara ini lagi sakit, tanda kutip sakit kan. Nah, itulah yang akhirnya karena tadi ini money politik ini prosesnya cukup panjang sudah berjalan menjadi sebuah budaya, dan budaya ini dianggap sesuatu yang menjadi keharusan. Jadi kalau kita misalnya menanyakan beberapa kawan-kawan yang bercalon, baik itu di mana di Pileg, kemudian di tataran yang misalnya pilkada segala macam, ada semacam opini mereka, bahkan mungkin pandangan mereka yang menyatakan kami tidak bakalan bisa dapat perahu, kami tidak bakalan bisa menang dan sebagainya kalau tidak melakukan apa yang tadi yang dikatakan money politik itu tadi. Nah, jadi problem inilah yang sebenarnya sangat merusak
tatanan di dalam kita berdemokrasi atau bahkan tatanan dalam bernegara. Nah kemudian akibat dari kebiasaan-kebiasaan ini tadi Baras ini, lalu masyarakat pemilih ini juga semakin pintar tanda kutip ya, memanfaatkan momentum itu. Nah sehingga dari sinilah sebenarnya yang tadi menjadi penentu, tapi sekarang malahan menjadi penentu untuk membuat demokrasi ini menjadi tidak berkualitas. Ya, ini mereka menjadi penerima utama yang bersedia untuk dieksploitasi oleh para eksploitor untuk dimanfaatkan menjadi memenangkan siapa yang ingin dicalonkan. Nah, jadi problem kita ini sebenarnya bagaimana sebenarnya di masyarakat ini. Karena kalau masyarakat ini bisa menyadari bahwa kualitas demokrasi, kualitas pilkada kita, kualitas pemimpin kita itu atau calon legislatif kita itu adalah tergantung dari segi gagasan mereka, pengalaman mereka, kemudian perilaku dan moralitas mereka, itu menjadi tidak penting lagi di era sekarang. Nah kalau ini selalu terjadi, maka hancurlah di dalam tata demokrasi yang terjadi di negeri kita ini. Itu artinya Bang, kan tidak berlebihan kalau kemudian hari ini kita risau, hari ini kita cemas soal politik uang yang akan membayang-bayangi pilkada, karena memang alasannya kan ada. Tadi misalnya tidak hanya pemilu lalu yang terdekat, tapi pemilu-pemilu sebelumnya juga. Sekarang saya ke Pak Prof. Pak Prof, kita kan sering, publik, masyarakat, semua kita ingin pemimpin adalah pemimpin yang terbaik, yang memiliki, bahkan seringkali kita sebutkan pemimpin yang memang punya gagasan, pemimpin yang punya ide kira-kira dia akan membawa Kalimantan Selatan ini ke depan seperti apa, kabupaten dan kota itu akan seperti apa. Apalagi tantangan kita ke depan ketika ibu kota negara IKN Nusantara itu betul-betul pindah ke Kalimantan Timur. Maka kemudian sekali lagi kemampuan kepala daerah akan menjadi penting. Kata Pak Prof kan dalam beberapa kali kita diskusi, ibarat lautan, kapal berenang berlayar akan datang itu tidak seperti dulu kan Pak Prof. Nah, tetapi bagaimana kita ingin menghadirkan bayangan itu Prof ke publik, kepada masyarakat. Betapa bahayanya kalau kita memilih orang, memilih pemimpin itu kalau bukan basisnya gagasan. Kalau basisnya itu karena politik uang, Prof. Jadi pertama dulu lah, kalau dia pemimpin pasti dikenal sudah. Jadi tidak perlu lagi dikenal-kenalkan. Kalau dia pemimpin. Jadi kalau dia bukan pemimpin, lalu ada upaya mengenalkan gitu kan ke masyarakat. Oh begitu gencar lah mengangkat, karena dia bukan pemimpin. Kalau dia pemimpin dari masyarakat, ya sudah muncul dia di masyarakat. Dan di mana-mana mereka sudah diketahui oleh masyarakat. Tidak perlu lagi dia mengiklankan diri ke masyarakat. Karena dia pemimpin. Nah itu pertama. Nah kedua ya, jadi soal ini kan ada pendapat yang mencoba melegitimasi praktik kan ya, politik uang, melegalisasi atau secara pikiran lah, walaupun dalam aturan tetap tetap dilarang. Jadi ada wacana untuk dalam pikiran melegalisasi soal money politik. Nah baru kita cari jalan keluarnya lah. Jadi debat tentang ini di ilmu hukum tahun 70-an sudah muncul. Apakah hukum itu muncul dari interaksi masyarakat atau memang sudah ada norma yang dipasang dari atas ke bawah? Perintah atas kan itu kan, bahwa kalau dia haram ya haram. Maka bawahannya melaksanakan bahwa seterusnya haram kan? Tapi ada aliran hukum itu harus berbasis pada masyarakat kan? Nah, artinya berinteraksi dengan masyarakat. Lalu hukum itu ditawar oleh interaksi politik ekonomi kan? Nah, politik ekonomi artinya dia bisa berubah-ubah ya. Yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Karena apa? Interaksi dengan politik, interaksi dengan ekonomi kan? Nah, dengan kekuasaan, dengan ekonomi, maka hukum berubah. Nah ini jadi debat ini, kalau yang satu ini kan tetap dari atas kan? Dia tidak berubah, tidak berubah, begitu haram tetap haram. Nah, maka penjabarannya, dan sampai hari ini alhamdulillah di perundang-undangan kita money politik tetap haram.
Nah, cuma wacana aja yang mau menghalalkan. Nah, jadi yang sosiologi ini, nah, ibarat manusia lah. Nah, kita kalau manusia, Iya. kita tarik mulai ini, Dada. mulai leher, nah dada Ah. ke atas itu yang normatif tadi, yang dari apa, yang pikiran sehat, yang akal sehat, yang dari Jadi atas. hal-hal benar. Benar ya. Iya. Yang benar tidak bisa lagi dirubah kan. Cuma yang sosiologi ke bawah. Itu namanya syahwat. Syahwat politik, syahwat ekonomi. Nah, ini yang bahaya ini. Karena dia otaknya itu dipikirin oleh syahwat. Oleh syahwat kekuasaan. Ini ke bawah nih kan. Itu yang bisa menegosiasikan hukum. Yang bisa memanipulasi Yang tadi tidak boleh bisa jadi boleh. boleh. Karena interaksi politik, interaksi ekonomi, interaksi kekuasaan. Ini kan soal syahwat, soal perut kan, ya soal syahwat tadi kan. Nah, ini ibaratnya terserah aja kita mau ikut yang syahwat, mau ikut yang ke atas. Nah, masyarakat. Nah, gimana masalahnya sehingga agak susah lah. Agak susah. Kan tadi kan soal kondisi masyarakat yang 60% kondisi masyarakatnya ya agak susah. Nah, saya setuju dengan pendapatnya soalnya Yusril lah. Iya. Coba kita lihat di Amerika. Di Amerika itu tidak langsung yang 60% yang besar itu tidak langsung memilih yang satu kan, tapi memilih perwakilan atau demokrasi bertingkat. Nah, lalu dia misalnya, dia mewakili satu region lah, daerah-daerah. Masyarakat itu kan sudah kenal, oh ini tokoh, maka tokoh ini yang mewakili. Nah, tokoh tadi itu yang memiliki ini dari apa leher ke atas ya. Nah, lalu kita berharap perubahan terjadi itu. Terjadi perubahan karena yang apa pemilih level kedua inilah yang langsung memilih pemimpin. Jadi kalau langsung diserahkan semua di level 1 nggak bisa. Yang one vote, nah itu tetap. Dan kondisi ini kayaknya disenangi oleh kaum politisi kan. Karena menengah ke bawah yang ke bawah, yang mudah dia kan kita kan ketika kan baru tadi kan ketika kaum intelektual perguruan tinggi menyuarakan apa alasan mereka argumentasinya. Oh, nanti kita lihat ada rakyat apa. Nah, kalau ada rakyat lain gitu kan. Padahal kaum intelektual itu kan rakyat juga kan. Nah, di sini dia ingin mempertahankan ya kondisi masyarakat seperti ini. Bertahan. Jangan bermimpi kita berpuluh tahun sampai kiamat tidak berubah. Malah 10 tahun apa yang berubah? Kalau kondisi dipertahankan terus. Nah, kalau kita kondisi seperti di Amerika tadi kan ada bertingkat. Nah, itu kan ya, memang tersortir lah kepemimpinannya terseleksi. Itu mungkin lah yang ya. Ya, Prof, artinya kan lagi-lagi nih ketika hari ini di lapis bawah kita yang tadi dibilang Pak Prof di lapis 1 misalnya, di masyarakat kita kan hari ada problem soal pendidikan politik, ada problem soal kesejahteraan, kemiskinan kita kan masih cukup rawan di situ kan Pak Prof. Dan ini menjadi bagian yang seringkali menggerogoti demokrasi kita. Selama dua hal yang terjadi, sulit kita berharap misalnya menolak yang namanya politik uang dan segala macam. Karena orang yang ingin menang dengan segala cara, kalau dia basisnya gagasan tidak kuat, dia akan melakukan itu kan Pak Prof. Yang ke bawah tadi. Yang ke bawah tadi, yang kata Pak kalau di leher ke atas kan selesai, tapi yang ke bawah kan banyak tuntutan dan segala macam. Nah, bagaimana kemudian ada peran elit tengah Prof yang kita harapkan? Kalau di Amerika tadi kan itu diwakilkan di tengah kan. Nah, tapi bagaimana kita ingin elit yang di tengah ini di kita misalnya di Indonesia atau di Kalimantan Selatan juga memberikan pemahaman, memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang. Ya, kita pernah lah diskusi sama almarhum Pak Smith lah. Pak, iya mantan sekda. Nah, mantan sekda. Beliau kan sampai duduk di dewan, sampai beliau tidak berubah kan idealisme. Nah, cuma kata beliau begitu beliau masuk ke lautan manusia yang kan banyak kan anggota dewan, ya kan nggak usah kita bisa dulu masuk ke DPR. Almarhum ya DPRD provinsi. Begitu masuk hilang dia, teriak-teriak sendiri ya kayak di
di lautan Di atau Jurong kosong, di di padang kan tidak ada. Nah ini yang problem kita sekarang. Jadi memang ada gerakan massal lah. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri begitu masuk hilang suaranya. Jadi ada kesadaran massal yang tumbuh dalam masyarakat untuk melakukan perubahan. Jadi kalau tidak ada kesadaran itu ya susah. Ya susah. Nah itu bagaimana menciptakan? Apakah saya juga tanya-tanya kapan Tuhan mau ada masalah. Ini menarik nih Bang. iya. Membangun kesadaran kolektif bahwa memang kita butuh memilih pemimpin itu bukan karena dimobilisasi karena politik uang. Nah, kita kan ingin Bang, 14 Februari dan 27 November itu ada masa panjang kan nih. Masa jeda untuk kemudian kira-kira publik masyarakat itu berpikir siapa yang akan dipilih? Kita mau memilih orang yang punya banyak duit kah? Orang yang punya banyak gagasan kah? Atau seperti apa? Nah, selama ini kan kita selalu menuntut pemimpin itu pemimpin yang baik, pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan hal-hal yang lain. Tapi kalau memilihnya sendiri kita sudah salah, kan ini yang terjadi ya, Bang? Jadi kan seperti Ibarat ini tadi disampaikan Prof. Hadin. Memang kan yang jadi PR kita itu sebenarnya siapa yang berminat untuk melakukan perubahan, terlibat segala macam. Sebenarnya ini kan problem sederhana. Problemnya ini sederhana, Bang Rasidi. Tadi kan kita bicara bahwa sebenarnya sumber perubahnya ini kalau berdasarkan legalnya itu adalah rakyat, pemilih lah. Karena suara mereka yang terbanyak. Tapi kan sebelum ini sebenarnya yang saya tuh kadang-kala merasa cemas sekaligus ya kalau kita di gumpalan perasaan tuh kayak muak gitu sebenarnya, berkecamuk lah. Itu sebenarnya di kalangan yang tadi disampaikan pemerintah yang di lapis tengah yang tadi. Seperti misalnya, seandainya muncul kesepamahaman semua intelektual, jadi Prof. Hadin dan siapapun yang levelnya intelektual sepakat apa yang disampaikan Prof. Hadin tadi bahwa ini ada yang salah. Masyarakat dieksploitasi, dimanfaatkan dengan kekurangan yang dimilikinya, lalu didoronglah melalui kekuatan tertentu sehingga mereka akhirnya tergiring. Nah jadi sini kan ada beberapa, dari sejak dulu kita kalau belajar sejarah, kita kan masih ingat 1908, berdiri Budi Utomo, itu kan intelektual yang membidaninya. Sehingga dari cikal bakal Budi Utomo itulah berdiri pergerakan-pergerakan yang lain, termasuk kemudian berdiri Muhammadiyah dulu, kemudian NU. Setelah itu 1928 itu kan berdiri ada gerakan Sumpah Pemuda. Cikal bakal perubahan melawan penjajah itu sebenarnya terdiri di kalangan intelektual dan di kalangan tokoh masyarakat ditambah tokoh agama. Nah, artinya ada spirit besar di mereka itu yang menganggap bahwa ini problem pada saat kita terjajah, ini problem keadilan dan kesejahteraan, kita nggak bakalan bisa menikmati itu sampai kiamat pun. Kalau itu masih ada, seperti yang sampaikan Prof. Hadin tadi. Nah mestinya kita juga harus sepakat deh bahwa problem money politik yang merusak tatanan demokrasi saat ini adalah problem yang sampai kiamat itu tidak akan bisa diselesaikan kalau kita diam. Kalau tidak ada pergerakan yang semuanya itu muncul kesepakaman yang sama dan muncul gerakan bersama. Nah, seandainya saya ini misalnya kita bicara intelektual, sebuah intelektual yang ada di kampus-kampus di Indonesia, baik itu yang sifatnya kampus negeri, kemudian swasta, dan mungkin intelektual mandiri bisa sepakat. Musuh bersama kita ini adalah ini. Kemudian yang berikutnya tokoh-tokoh agama. Misalnya kita bicara tokoh agama misalnya. Sangat banyak tokoh agama ini yang sebenarnya bisa untuk mempengaruhi masyarakat. Nah artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama yang bisa mempengaruhi masyarakat ini mestinya bisa berdiri di level yang tadi disampaikan Prof. Hadin yang ke atas. Level yang memang memahami bahwa hakikat kebenaran dan idealisme itu adalah seperti ini gitu kan. Nah inilah yang harus turun ke masyarakat dan mengajak bahkan berfatwa bahwa bila kita melakukan itu maka akan terjadi kehancuran dan segalanya. Saat ini yang saya miris banyak tokoh-tokoh kita, bahkan intelektual kita dan tokoh-tokoh masyarakat segala macam yang termasuk tokoh agama beranggapan bahwa
seolah money politik ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena pikiran mereka, kalau misalnya ada 3 orang bermain money politik, kita carilah di antara yang ketiga orang ini yang paling baik. Seperti apa orangnya, gitu kan, seperti itu yang di pikiran mereka itu kan. Padahal kan kita bicaranya bukan persoalan orangnya, ini persoalan persoalan prosesnya ini kan, proses yang sebenarnya dimulai dengan sesuatu yang sudah melanggar aturan, baik itu aturan bernegara dan agama tadi sampaikan Prof. Hadin, ini harusnya kita hilangkan dulu. Nah, jadi Bang Rasidi, kalau kita ingin ada kemarin saya diskusi ada dengan beberapa kawan, ada yang menyatakan bahwa kita akan bisa nanti setelah beberapa puluh tahun ke depan. Nah, problemnya kita bukan melihat sampai kiamat, karena Prof. Hadin tidak akan bisa terjadi karena pikiran kita dan semua yang kita lakukan selalu menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa-biasa saja dan sesuatu yang memang layak untuk dijalankan oleh mereka. Tidak ada gerakan bersama untuk melawan ini. Padahal kalau semuanya dikompak, kemudian kita terjun ke masyarakat, Pak ulama menyatakan bahwa kehancuran akan terjadi seperti ini, kemudian intelektual bersikap semua, kita yakin sama dengan pada saat dulu negara ini, para pendiri republik ini berjuang melawan penjajah. Ini bisa diatasi dengan cepat. Pak Prof, tadi kan menunggu ada momentum yang membuat orang sadar, satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kolektivitas masyarakat di tingkat di lapis tengah untuk sama-sama tadi bersuara, kata Bang Subhan. Jadi bersuara dan bergerak. Bersuara dan bergerak. Kampus, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kita sama-sama melakukan. Nah, sesungguhnya kan kalau tidak bermaksud untuk mengklaim ya Bang. Tapi kan kita ingin sebenarnya ruang ngopi ini menjadi bagian untuk kita menyampaikan ide, menyampaikan gagasan bahwa ini bentuk upaya kita melawan yang namanya politik uang. Karena kalau kita melawani dengan sesama-sama uang, kayaknya kan kita tidak mampu untuk itu. Nah, maka paling tidak kan opini itu yang harus kita bangun, termasuk opini tadi Prof, kampus, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan satu sebelum ke Pak Prof Hadin, saya menyampaikan seperti ini Bang Rasidi, yang tidak disadari oleh rata-rata mereka itu bahwa langkah ini sangat merusak Bang Rasidi. Karena begitu, misalnya saya ini bercalon menjadi calon, entah itu calon legislatif atau calon pilkada, kemudian bercalon menggunakan cara-cara seperti yang tadi mencitrakan diri, kemudian saya money politik, mengerahkan semua sumber daya saya untuk terpilih, kemudian anak saya mengikuti seperti itu Bang Rasidi. Kemudian berikutnya istri saya semuanya terus. Artinya semakin panjang. Begitu juga yang menerima Bang Rasidi, mulai dari kakeknya, orang tua. Ini kerusakannya masa Bang Rasidi. Padahal tadi saya bilang ini sesuatu yang berdasarkan agama dilarang, berdasarkan aturan tata negara. Rusaknya itu luar biasa Bang Rasidi. Ini yang harus disadari. Dosa turunan ini jangan sampai terjadi. Pak Prof, tidak cukupkah kemudian kerusakan yang ada hari ini untuk kemudian membuat kita sadar, membuat kita publik itu sadar betapa pentingnya satu, melawan politik uang, kemudian sama-sama kita mengkampanyekan untuk sama-sama melawan politik uang juga, kemudian kita memilih pemimpin itu bukan karena uang. Ya, jadi kalau kita tadi saya tentang sejarah pergerakan bangsa kita. Kenapa kesadaran massa itu muncul kuat? Karena ada penderitaan yang sama. Ya, jadi kan kita itu yang mendorong ya? Itu yang mendorong. Nah, selama ini kan di antara kita tuh ada yang diuntungkan, kan? Ada yang memang dirugikan. Nah, ya kan tidak sama. Maka kesadaran massal itu agak susah muncul. Nah, kecuali kalau ada yang berempati, yang menengah tadi. Berempati kepada orang yang menderita, kan berempati. Nah, selama tidak ada empati, karena dalam sejarah itu kan ternyata kenapa jadi gerakan kaum intelektual untuk menuju Indonesia merdeka itu kuat lah, karena merasa senasib sependeritaan. Lalu kuat. Nah, kita kan diciptakan ini kan, jadi pikiran-pikiran yang melegitimasi, yang nyeleneh itu, itu ada kemungkinan dia diuntungkan dengan kondisi seperti ini.
Nah itu. Jadi orang ketika misalnya saya sebut benar, Bang, orang yang kemudian menganggap politik uang itu biasa menjadi hal yang lumrah saja hari ini, entah karena persoalan politik, persoalan ekonomi dan segala macam, karena dia ada di kelompok yang diuntungkan. Kelompok yang diuntungkan. Tapi kalau dia dalam kelompok yang dirugikan, beda. Nah, kalau kita semestinya lah, nah ini membuka mata. Nah begitu selesai ini kita lihatlah masyarakat kita, ada perubahan enggak kan? Iya. Nah, coba kita berempati ke masyarakat yang, nah kita tuh kan tujuan akhirnya kan kesehatan rakyat. Nah, kalau ternyata pemimpin berganti sudah tapi nasib rakyat tetap tidak berubah, hendaklah menjadi kesadaran masa itu kan kolektif tadi berempati kita bahwa kita sama senasib, maka berjuang bersama. Nah, kalau selama empati kita tidak ada dan kita pada kelompok yang diuntungkan, nah agak susah kita memang. Nah, dan maka gerakan-gerakan kita mungkin sebagian aja lah. Paling yang kalau yang padahal sekarang kan mengatakan Universitas itu kan bukan menara gading kan, tapi bagian dari masyarakat. Nah, tapi itu dianggap oleh yang berkuasa saat ini kan seperti beberapa politisi kemarin saya dengar, wah itu kan sebagian kecil aja katanya. Nah, nanti kita lihat pemilu nanti apa betul ucapannya kan. Ternyata kan tidak separalel kan. Ya betul, tidak paralel apa yang disampaikan elit kampus dengan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat membutuhkan. Itu masalahnya. Bang Subhan, ini kan sesuatu yang memang sangat ironis kalau kita lihat hari ini kan. Tetapi ya upaya untuk melawan itu kan harus kita lakukan. Tapi pada sisi yang lain kan itu juga butuh keteladanan. Hari ini juga ada terjadi soal distrust di masyarakat. Ngapain kita memilih orang karena ujung-ujungnya nasib kita tidak berubah. Misalkan itu juga sering banyak terjadi di opini itu kan bergulir di masyarakat. Orang siapapun yang kita pilih ya kita tetap akan seperti ini. Tetapi orang tidak sadar bagaimana kebijakan yang dilahirkan oleh pemimpin yang terpilih itu menyengsarakan atau tidak, menguntungkan atau tidak. Nah itu yang kemudian memori itu yang harus kita ingatkan kepada publik kan, Bang Subhan. Jadi memang Bang Rasi sebelum kesana itu sebenarnya kan kalau menurut saya itu ada hal mendasar yang sebenarnya yang kita itu memang punya kekurangan lah atau kesalahan bersama lah. Jadi kita ini kan sebenarnya pengetahuan mengenai pentingnya politik itu sangat minim diajarkan ke masyarakat dan ke publik, ke masyarakat dan bahkan di pendidikan. Nah, sehingga kadang-kala kan masyarakat itu kan tidak pernah menyadari bahwa dengan mereka misalnya menerima 500.000, 200.000 atau 1 juta itu sebenarnya menggantungkan hidup mereka, masa depan mereka selama 5 tahun. Mereka tidak pernah menyadari itu. Sehingga pernah kebetulan kami pada saat itu diundang diskusi oleh kelompok muda. Nah kita sampaikan pada saat itu bagaimana pentingnya politik itu ketika misalnya semua orang politik bersepakat, mulai dari eksekutif dan legislatif, mereka bersepakat bahwa kalau mau makan itu jangan lagi tangan kanan, dirubahlah yang biasa kita tangan kanan ya, makan dirubahlah menjadi tangan kiri. Nah, pada saat itu kan menjadi sebuah produk hukum, akibat politik tadi menundukkan menjadi produk hukum, memaksa orang untuk mengikuti itu. Ya. Pada saat itulah, begitu kita jelaskan itu baru kawan-kawan yang muda ini paham, muda yang masih milenial segala macam. Dengan analogi itu. Dengan analogi itu, iya Pak, berarti kita dalam politik bisa memaksa seperti ini. Dan itulah yang terjadi. Dan sebenarnya masyarakat ini kan nggak pernah tahu bahwa kenapa jadi misalnya terjadi kenaikan misalnya tarif dasar listrik, kenaikan misalnya bahan bakar, kemudian bahkan kenaikan harga pasar di kebutuhan pokok mereka. Itu sebenarnya tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik. Nah itulah yang mereka tidak menyadari. Jadi banyak yang tidak paham bahwa memilih pemimpin yang kita kaitkan kalau pemimpin itu bahwa sangat penting karena dialah yang nanti akan mengatur tata perilaku kita di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Itu kita yang kurang banget sih. Nah sehingga akhirnya politik itu bahkan dianggap sesuatu yang tabu dan dihindari. Misalnya saya kan kebetulan latar belakang kan bukan orang yang terkait dengan politik atau dengan sosial masyarakat, bukan. Saya kan orang teknik. Iya. Nah tapi setelah dari hari ke hari bergaul dengan Prof. dan sebagainya, saya mungkin menyadari bahwa oh dulu ternyata saya salah. Kesalahan mendasar saya, kenapa saya dulu beranggapan bahwa politik itu sesuatu yang harus dihindari. Kita tidak minat sama sekali ke politik. Nah sayangnya saya sekarang sudah semakin tua. Kalau seandainya saya mungkin semuda yang umur 30, 40, 30 tahunan itu, saya akan ikrarkan bahwa saya akan terjun ke politik. Karena kita memerlukan memang kalau menurut saya saat ini kita memerlukan pejuang-pejuang tangguh di bidang politik yang punya idealisme kuat, yang menyadari tadi yang Prof. Hadin sampaikan, yang menyadari bahwa tugas dia itu adalah di level yang ke atas. Jadi dia sebenarnya penyambung apa yang diinginkan Tuhan untuk menjadi penebar kebaikan, mengajak kebaikan yang ada di muka bumi ini. Nah jadi itu sebenarnya itulah sebenarnya politik. Jadi politik kita di dalam, kalau Islam itu mengajar politik itu sebenarnya apapun yang kita lakukan untuk mengatur kebijakan orang, untuk mengatur urusan umat, mengatur urusan umat menjadi baik. Jadi tidak ada lagi istilahnya yang keadilannya menjadi hilang, kemudian yang kesejahteraannya menjadi terbengkalai segala macam. Jadi problem itulah yang kita amati barangkali. Sejak kita merdeka, misalnya kita bicara salah satu contoh penting saja misalnya, sumber daya alam. Sejak kita merdeka, sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini sangat luar biasa. Tapi anehnya, tak pernah bisa memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk mendapatkan hidup yang sejahtera. Buktinya, setiap misalnya kemiskinan itu selalu ada. Untuk Kalimantan Selatan kisarnya 4-5% kalau tidak salah ya, tingkat kemiskinan itu selalu ada. Padahal sisi lain, orang yang mengelola sumber daya alam ini setiap tahun hartanya bertambah. Kan nalar saya sebagai orang yang logis berpikir, ini kok aneh. Negara tidak bisa melindungi kepentingan masyarakatnya, padahal sumber daya alam itu adalah milik dikuasai negara, digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kan publik kan sebenarnya seperti itu aturan mainnya. Tapi kok kenapa kemudian semua orang yang bergerak di sektor usaha sumber daya alam itu rata-rata menjadi konglomerat, bahkan saat ini apa diistilahkan menjadi kelompok-kelompok oligarki. Nah ini kan sesuatu yang mestinya kalau dengan politik ini masyarakat paham, dan semua misalnya komponen tadi intelektual, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, itu bisa paham bahwa dengan politik ini sebenarnya kita bisa merubah yang tadinya dimiliki oleh kesejahteraan dimiliki oleh kelompok-kelompok oligarki, maka ini bisa dialihkan ke masyarakat hanya dengan politik. Oke. Terakhir saya ingin ke Pak Prof. Bagaimana logika yang tadi diulas Bang Subhan itu kan bisa kita sampaikan kepada masyarakat, bisa kita jelaskan kepada publik, kan itu yang paling penting. Kita bicara pemilu, kita bicara pilkada kan bukan hanya 27 November. Kita udah sering kali berpemilu. Tetapi bagaimana pemilu dalam konteks substansi disampaikan Bang Subhan, ini akan memilih pemimpin yang akan mengambil kebijakan, pemimpin yang akan mengatur urusan masyarakat, urusan publik. Ini kan yang tidak kita ingatkan selalu, Pak Prof. Ya, jadi di dalam ilmu kebijakan publik, di PISEP tuh kan ada korelasi antara kebijakan publik dengan kondisi masyarakat. Itu korelasinya. Jadi kan sebetulnya kebijakan publik itu arahnya adalah untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Nah kalau ternyata tidak berubah masyarakat sejahtera, jadi ada masalah di kebijakan publik. Nah kebijakan publik itu kan dijalankan oleh pejabat, oleh pejabat. Nah ini artinya ada yang salah di sini. Itu yang tidak disadari. Seolah-olah bahwa ya atau mengatakan nasib lah sudah kita kan. Padahal tidak kan. Karena kesalahan kita memilih aktor tadi. Menyebabkan kita berubah nasib. Nah nasib itu memang bisa berubah karena kalau aktor ini mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik lah.
Itu yang, Oke, jadi sederhananya ada di situ. Ketika kebijakan untuk dibuat oleh aktor, maka kemudian ketika kita ada kesempatan untuk memilih aktor, jadi kalau kita istilahkan Ya, memilih aktor, aktor sampaikan Pak Prof, pemimpin gitu. maka 27 November gunakan hak pilih itu dengan baik. Ya. Karena tanggal 27 November, Bang Suban, Pak Prof kan tidak sekedar kita masuk ke dalam bilik, kemudian kita mencoblos lembar surat suara, tidak sekedar itu. Tetapi bagaimana kita memilih deretan gambar, deretan orang yang ada di situ yang kemudian kita percayakan sebagai aktor yang akan mengambil kebijakan. Kira-kira kan sederhana seperti itu. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bang Suban. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini bicara soal ekspedisi perubahan. Sekali lagi 27 November 2024 kita akan pilkada. 27 November tidak sekedar kita datang ke tempat pemungutan suara TPS, kemudian masuk ke bilik suara dan melobangi kertas suara. Tetapi yang paling penting sesungguhnya kalau kita bicara demokrasi adalah siapa yang akan kita pilih. Kalau tadi bahasa Pak Prof adalah aktor siapa yang akan kita coblos di tanggal 27 November itu yang akan menentukan bagaimana arah Kalimantan Selatan, arah 2 kota dan 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Kalau kita bicara konteksnya adalah pilkada Kalimantan Selatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.